Salam jumpa Sobat Desa. Kita bertemu kembali di channel Sobat Desa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bersama apa saja tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa atau BPD berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Materi pembahasan kita pada kali ini mencakup 3 hal, yaitu pertama, pengertian BPD, kedua, kelembagaan BPD, dan yang ketiga adalah tugas dan fungsi BPD. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, memahami pengertian BPD, kedua, memahami kelembagaan dalam BPD, dan yang ketiga tentu saja memahami apa tugas dan fungsi BPD itu sendiri. Selanjutnya kita masuk kepada bagian yang pertama, pengertian Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, di sana dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Nah, itu tadi adalah pengertian dari BPD. Selanjutnya, seperti apa kelembagaan dalam BPD itu? Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal. Paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam sebuah rapat BPD yang diadakan secara khusus. Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda. Kemudian pimpinan dan ketua bidang terpilih ditetapkan dengan keputusan BPD. Keputusan tersebut mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari camat atas nama bupati. Dan untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD, diangkat 1 orang staf administrasi BPD. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut ada gambar struktur kelembagaan BPD. Di sana ada ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris. Kemudian ada ketua bidang. Yang pertama, ketua bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan, serta bidang 2 adalah bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, itu tadi struktur kelembagaan dalam BPD. Selanjutnya, apa fungsi BPD? Ada 3 fungsi BPD, atau jika boleh saya membahasakan ada 3 C. Yang pertama adalah fungsi regulasi, terkait dengan membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Yang kedua, fungsi aspirasi, di mana BPD ini menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Yang ketiga adalah fungsi mengawasi, yaitu melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Selanjutnya, tugas BPD apa saja? Ada 13 tugas BPD yang dikelompokkan dalam 8 tugas utama BPD. Yang pertama terkait dengan aspirasi, di mana tugas BPD itu menggali, menampung, mengelola,
dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Kemudian yang kedua terkait dengan menyelenggarakan musyawarah. Musyawarah apa saja? Musyawarah BPD, musyawarah desa, dan menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu. Yang ketiga, tugas PPD adalah membentuk panitia pemilihan kepala desa. Kemudian yang keempat, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa. Yang kelima, melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa. Yang keenam, melakukan evaluasi terhadap laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa yang disusun oleh kepala desa. Yang ketujuh adalah menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya. Yang kedelapan, melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagaimana Sobat Desa? Sudah semakin mengenal dan memahami bagaimana apa tugas dan fungsi BPD? Ternyata BPD memiliki tugas atau peran strategis dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang muaranya adalah kesejahteraan masyarakat desa dan turut serta membangun bangsa. Ini seperti yang dikatakan oleh Bung Hatta. Beliau mengatakan, Indonesia tidak akan besar karena obor di Jakarta, tetapi Indonesia akan bercahaya karena lilin-lilin di desa. Nah, demikian Sobat Desa, pembahasan kita terkait tugas dan fungsi BPD. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pembahasan materi selanjutnya. Terima kasih dan salam berdesa.